Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya antum? Semoga antum semuanya sehat selalu, diberkahi selalu umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya sendirian ya. Karena host kita Ustadz Syihab sedang berhalangan, beliau sedang pulang kampung ke Jepara ya. Jadi insyaallah untuk malam hari ini Anda akan mempelajari ilmu tauhid bersama saya. Kita akan baca ada dua ibarah dari para ulama kita terkait pembahasan kita. Yang mana kajian ilmu tauhid ini masih berlanjut terus ya, masih berlanjut terus tentang pembahasan kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dan masih di bagian bait yang ketujuh ya, wa qaimun ghani ya. Pada bagian yang awal ini belum selesai kita bahas ya. Karena kita perlu menampilkan ibarah, pernyataan dari para ulama kita, dari generasi salaf sampai kholaf ya. Nah untuk malam hari ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ulama yang pertama nanti adalah Syekh Muhammad Al-Fudhali, kemudian nanti yang kedua adalah Syekh Alawi Al-Maliki rahimahumullahu taala jami'an. Langsung saja kita akan mulai dengan yang pertama ya, ini ulama yang ke-109 ya dari urutan yang selama ini kita baca ya. Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Azhari Muhammad Al-Fudhali rahimahullahu taala, beliau ini meninggal dunia pada tahun 1236 Hijriah. 1236 Hijriah. Ya, seorang ulama besar, ahli fikih, ya, al-faqih al-azhari jamaah. Jadi beliau adalah salah satu masyayikh di Al-Azhar, ya, guru di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Beliau telah berkata di dalam kitabnya Kifayatul Awam, Fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Ya. Jadi ada satu kitab judulnya Kifayatul Awam. Ini kita biasanya kalau di pesantren atau di pondok-pondok pesantren itu mengkaji ilmu tauhid, biasanya ada beberapa pesantren yang menggunakan kitab ini. Ya, Kifayatul Awam. Agak mirip dengan kitab Aqidatul Awam. Awamnya sama ya. Kalau yang kita baca selama ini, rujukan utama kita kan Aqidatul Awam ya. Itu karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ya. Aqidatul Awam, bait nazam yang ada 57 bait itu ya. Kita baru bait ke-7 ya. Nah, kalau ini beda lagi sama Kifayatul Awam ya. Bahasanya lebih mudah menurut saya ya.
Kitab Kifayatul Awam Fima Yajibu Alaihim Min Ilmil Kalam. Jadi kitab ini sebetulnya jamaah beliau tulis, beliau susun ya, dalam rangka untuk membantu umat Islam, membantu kaum muslimin yang ingin mendalami ilmu tauhid, ilmu akidah yang dasar. Bahkan beliau menyebutkan dalil-dalil untuk akidah tersebut. Ya, jadi orang awam itu kan wajib meyakini apa nih dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah. Minimal dia tahu dalilnya apa. Nah, itu. Supaya tidak taklid dalam akidah ya. Dia harus mengetahui beberapa dalil tentang akidah yang harus diyakininya. Oke. Nah, nama kitabnya Kifayatul Awam. Ya. Kitab ini sebetulnya disyarah ya atau dijelaskan oleh murid beliau, diantaranya itu Al-Imam Al-Bajuri sama. Siapa? Al-Imam Al-Bajuri. Yang kita kenal dalam mazhab Syafi'i ya, ada Al-Imam Al-Bajuri atau Al-Baijuri sama. Beliau mensarah kitab ini menjadi kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, judulnya apa ya? Sebentar. Nah, ini. Tahqiqul Maqam. Ya, jadi ada kitab syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bajuri, judulnya adalah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Ya. Jadi matannya tadi adalah ini yang akan kita baca, Kifayatul Awam ini. Itu disyarah ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri menjadi kitab Tahqiqul Maqam. Ya, silakan Anda cari di internet, banyak itu PDF-nya ya. Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Ya, karya Al-Imam Al-Bajuri. Ya. Jadi disyarah oleh beliau, luar biasa syarah beliau kalau antum baca ya. Penjelasannya sangat lengkap insyaallah. Baik, kita akan baca kitab Kifayatul Awam karya Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Azhari Muhammad Al-Fudhali rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sifatu al-khamisatu al-wajibatu lillahi ta'ala al-qiyamu binafsihi ay bidzati wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassisi wal mahallu huwa dzatu wal mukhassisu huwal mujidu wa ma'na qaunillahi ta'ala qa'iman binafsihi annahu ta'ala ghaniyun an dzatin yakumu biha wa ghaniyun an mujidin li'annahu ta'ala huwal mujidu lil asya'i. Ya. Kita baca terjemahnya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi atau qiyamuhu bidzatihi. Adapun makna qiyamuhu binafsihi adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan al-mahal. Nah, nanti kita terangkan al-mahal itu seperti apa. Dan juga tidak membutuhkan al-mukhassis. Al-mahal maksudnya adalah zat, sedangkan al-mukhassis adalah sang pencipta. Jadi makna dari ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala qaimun binafsihi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan zat apapun untuk berada di situ, dan juga bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pada sang pencipta yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya sang pencipta segala sesuatu yang ada. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullahu taala ini di dalam kitab Kifayatul Awam, pertama beliau menegaskan bahwa sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Ini sudah maklum, sudah sangat terkenal di Indonesia. Para kiai, para ustadz, ya, para santri ketika mengkaji sifat wajib bagi Allah kan itu ada 20 ya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, maksudnya adalah pasti ada, ya. Wajib maknanya apa? Pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disifati dengan kebalikannya. Itu namanya sifat wajib. Berbeda dengan sifat jaiz ya. Kalau sifat jaiz itu boleh ada kebalikannya.
Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah juga Syadidul Iqab ya. Boleh ada kebalikannya, itu sifat jaiz ya. Tapi kalau sifat wajib tidak boleh ada sifat kebalikannya. Allah itu Maha Kuasa, ya udah Maha Kuasa, tidak boleh disifati tidak kuasa misalnya. Itu sifat mustahil namanya ya. Tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang nomor 5 jamaah itu qiyamu binafsihi. Ya, sudah hafal lah semuanya ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, lalu yang kelima qiyamuhu binafsihi. Ini sifat wajib ya. As-sifatu al-khamisatu al-wajibatu lillahi ta'ala. Jadi ini sifat yang kelima, sifat wajib namanya ya. Apa tadi wajib? Maknanya sifat yang pasti ada pada Allah ya. Wajib di sini bukan bermakna kita mewajib-wajibkan Allah, bukan ya. Bukan wajib dalam ilmu fikih, beda ya. Wajib maknanya adalah pasti ada sifat ini pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu qiyamuhu binafsihi jamaah. Lafaz binafsihi ini boleh juga menggunakan bidzatihi ya. Al-qiyamu bidzatihi ya, atau al-qiyamu binafsihi ya. Kalau terjemah zaman dulu itu biasanya guru-guru ngaji bilangnya berdiri sendiri. Itu bahasa kiasan ya sebetulnya jamaah ya. Namun lebih utama atau lebih afdal atau lebih aman ya kita menerjemahkan qiyamuhu binafsihi. Itu cara menerjemahkan yang paling aman itu adalah tidak membutuhkan apapun gitu aja. Adamul ihtiyaj ila ghairihi ya, adamul ihtiyaj ila ghairihi ya. Karena ini kan termasuk sifat salbiyah jemaah. Salbiyah itu kan ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsi, wahdaniyah ya. Wahdaniyah sampai wahdaniyah ada 5 ya. 5 ini salbiyah karena nanti di depannya itu cara menerjemahkannya harus pakai adam. Kalau qidam berarti adamul awwaliyah, kalau baqa adamul akhiriyah, kalau mukhalafatul hawadithi adamul mumatsalah lil hawadits, kalau qiyamu binafsi adamul ihtiyaj ila ghairihi, kalau wahdaniyah adamut ta'addud. Depannya ada adam. Tidak artinya ya. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan makhluk, tidak butuh pada yang lainnya, tidak ada duanya. Nah, bahasa Arabnya tidak ini salbiyah namanya ya, jamaah ya. Salbiyah itu meniadakan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka nerjemah yang paling tepat itu sebaiknya diterjemahkan dengan tidak butuh pada yang lainnya. Qiyamuhu binafsihi atau qiyamuhu bidzatihi, Allah tidak butuh pada yang lainnya. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali, wa maknahu al-istighna. Ya, makna dari qiyamu binafsihi apa? Al-istighna, yaitu tidak membutuhkan anil mahal pada mahal. Wal mukhassis dan mukhassis. Nah, di sini diterangkan oleh beliau, apa itu al-mahal? Biasanya al-mahal itu kan kita terjemahkan tempat ya jamaah. Tempat itu mahal ya, al-makan ya. Tapi di sini beliau lebih dari itu ya, menjelaskannya atau mensarahnya. Wal mahalu huwa adzat. Jadi yang dimaksud dengan mahal di sini adalah zat. Zat itu ya makhluk apapun itu. Manusia itu zat, malaikat zat, langit bumi ini zat ya, batu, pepohonan ya, sesuatu yang berbentuk dan berukuran itu namanya zat jemaah. Termasuk aras. Aras itu zat bukan? Tentu saja zat ya. Karena aras itu ada bentuk dan ukurannya. Jadi zat itu sesuatu yang memiliki bentuk atau ukuran. Ya. Jismun azimun itu aras itu kata Al-Imam Al-Bajuri itu dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid. Al-arsyu huwa jismun azimun nuroniyun gitu. Masya Allah. Dia benda yang besar ya, sebuah zat yang besar, kemudian terbuat dari cahaya. Nuroni itu maknanya dia terciptakan dari cahaya. Aras. Nah, jadi aras itu zat jemaah. Ketika dikatakan Allah itu tidak butuh mahal, yang tadi maknanya zat, artinya jemaah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di aras, karena aras itu zat. Sementara Allah itu qiyamuhu binafsihi ya. Allah Subhanahu wa taala yastaghni atau al-istighna anil mahal. Allah itu tidak butuh pada zat atau mahal itu.
Nah, jadi dari sini kita bisa pahami ya, bahwa ungkapan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada zat, tidak butuh pada mahal, itu maksudnya Allah tidak butuh arsy. Maka salah besar jika dikatakan Allah itu berada di atas arsy, zatnya di sana misalnya, itu tidak boleh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun 'anil 'alamin. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan seperti innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan lain-lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan mukhassis. Apa itu mukhassis? Al-mukhassis huwa al-mujid. Maksudnya pencipta. Iya, karena Allah itu Tuhan ya. Maka tidak perlu ada Tuhan lain yang menciptakan dia. Kalau ada yang menciptakan Allah berarti ini bukan Tuhan Allah, diciptakan oleh yang lain ya. Makanya satu-satunya al-mujid adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ungkapan qiyamuh binafsihi, itu sebetulnya maknanya dua ya jamaah. Bisa bermakna Allah tidak butuh pada mahal, tidak butuh pada zat, tidak butuh pada aras dan yang lain sebagainya, atau makna kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada pencipta ya. Allah itu tidak dilahirkan, tidak diciptakan ya, tidak dimunculkan oleh siapapun. Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha pertama tanpa permulaan, tanpa diciptakan, tanpa dilahirkan. Oke, nah itu makna dari al-mujid. Ya. Jadi di sini poinnya apa jamaah? Ketika kita membahas Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat, tanpa arah ya, atau qiyamuhu binafsihi, poinnya adalah al-istighna 'anil mahal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada mahal. Ya, kalau mau diterjemahkan tempat silahkan mahal tempat ya, atau zat ya. Allah tidak butuh aras karena aras itu zat. Ya. Allah tidak butuh langit karena langit itu zat. Allah tidak butuh bumi karena bumi itu zat. Artinya Allah tidak di bumi, tidak di langit, tidak di aras. Di mana? Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan dan tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Al-istighna 'anil mahal. Baik. Jelas ya jamaah, langsung kita baca kesimpulannya. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Al-Faqih Al-Azhari Muhammad Al-Fudhali rahimahullahu taala secara tegas meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa arash, tanpa langit, tanpa bumi dan lain-lain. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pada zat yang lainnya ya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pada alam semuanya ini ya. Aras itu ya termasuk alam, bagian dari alam ya. Langit bumi ini bagian dari alam semesta. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Itu dalil dari Al-Qur'an bahwa Allah tidak butuh pada aras, tidak butuh pada benda yang lainnya. Allah maha ada tanpa butuh pada aras ya. Jangan dikatakan Allah berada di atas aras atau diyakini Allah berada di sana, itu tidak boleh ya. Baik. Jelas ya jamaah ya. Ini ibarah dari Syekh Muhammad Al-Fudhali ya, Syekh Muhammad Al-Fudhali termasuk gurunya Al-Imam Al-Bajuri rahimahumallahu taala jami'ah. Nah, berikutnya, langsung saja yang kedua ya, yaitu ulama yang ke-110. Siapa beliau, jamaah? Yaitu Syekh Alawi Al-Maliki. Beliau ini siapa? Dulu kita pernah membahas satu ibarah dari seorang ulama dari Mekah juga, yaitu Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, kalau ini Syekh Alawi Al-Maliki, artinya apa? Ini bapaknya atau ayahandanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Jadi Syekh Muhammad ya, Muhammad Alawi itu punya ayah ini, yaitu Syekh Alawi Al-Maliki. Seorang ulama yang sangat dihormati di Mekah ya di zaman itu ya, di Arab Saudi ya.
Beliau meninggal pada tahun 1391. 1391 Hijriyah. Ya. Nah, punya kitab namanya Ibanatul Ahkam. Antum hadirin sekalian, jika ingin membaca syarah Bulughul Maram, kan syarah Bulughul Maram banyak ya. Dulu saya pernah belajar itu kitab Subulus Salam, ya, karya Al-Imam siapa? Kok lupa saya. Bukan Asy-Syaukani, siapa satunya itu ya? Subulus Salam, Al-Imam saya lupa ya. Kalau Asy-Syaukani kan pengarang Subulus Salam. As-Sun'ani, Allahu Akbar, saya sampai lupa ya. Al-Imam As-Sun'ani ya. Jadi ada salah satu syarah Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini kan kitab hadis ya, hadirin sekalian ya. Kitab hadis yang isinya itu hadis-hadis tentang hukum, hadis-hadis tentang fikih, disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah taala. Nah, itu disyarah oleh beberapa ulama. Ada di antaranya disyarah oleh Imam As-Sun'ani, yaitu kitab Subulus Salam itu. Ada lagi apa ya? Nah, ini salah satunya ini siapa? Kitab Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam ini syarah Bulughul Maram juga, karya Syekh Alawi Al-Maliki. Saya punya ini kitabnya di rumah coba. Ada sekitar 4 jilid ya. Satu jilidnya kira-kira seginilah ya, mungkin sekitar 500 halaman atau 300 halaman. 4 jilid ya, ada. Antum cari kitab Ibanatul Ahkam. Penjelasan untuk Bulughul Maram ya. Ada sebetulnya banyak ya syarah Bulughul Maram itu. Ada lagi yang dari Indonesia itu Misbahudz Dzalam, karya Syekh Muhajirin Amsar dari Bekasi itu ya. Pimpinan pesantren An-Nida ya, rahimahullah ta'ala, sudah wafat ya. Syekh Muhajirin Amsar ya, pengarang kitab Misbahudz Dzalam, syarah Bulughul Maram. Itu karya ulama dari Indonesia ya. Muridnya Syekh Yasin Al-Fadani ya. Nah, kalau ini Syekh Alawi Al-Maliki ya, lebih dulu ya. Tahun 1391 Hijriah meninggalnya. Kitabnya namanya Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Nah, beliau ini jamaah, di Bulughul Maram itu ada hadis tentang salat istisqa. Ada hadis tentang apa? Salat istisqa. Nah, salah satu hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkait ada seekor semut ya, yang dia itu berdoa mengangkat kedua tangan gitu. Ya, semutnya ini, hewannya ini ya. Memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Nah, dikomentari hadis tersebut oleh Syekh Alawi Al-Maliki jamaah. Bunyinya begini, kata beliau begini. Fatarallahu al-bahaima 'alal iltija'i ilaihi ta'ala wa annaha ta'rifu anna rabbaha wa bari'aha subhanahu wa ta'ala fawqa 'arsyihi kama arada subhanahu wa ta'ala bila takyifin wala tashbihin. Walakin ba'dul hayawan al-insani yasifu khaliqahu bisifatil hawadith fayaj'alu fawqiyatallahi bimumassatin wa hududin wa jihatin wa dzalika jahlun billahi ta'ala wa khurujun amma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid fi syai'in minan nususi tahdidul khaliqi bihaddin au jihatin. Allah. Baik, kita baca terjemahannya coba. Jadi kata Syekh Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hewan yang memiliki rasa membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti tadi ya, dalam satu hadis itu, contoh hewan semut itu butuh pada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hewan tersebut tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas aras sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tanpa kaifiyah, yaitu tanpa bermakna bertempat, bersemayam atau menetap di atas aras, dan tanpa ada tasbih, yaitu penyerupaan dengan makhluk. Akan tetapi sebagian orang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, sifat hawadis. Misalnya, ungkapan Allah di atas aras atau istawa di atas aras, itu mereka pahami
bertempat di atas aras, bersemayam, menetap. Di sana ada bentuk, ada ukuran tertentu, ya, dan lain sebagainya. Sampai-sampai orang tersebut menjadikan ungkapan Allah di atas aras dengan makna Allah bersentuhan dengan aras, ada batasan jarak, ya, dan berada di suatu arah, yaitu arah atas, di atas aras. Nah, pemahaman yang seperti ini adalah bentuk kejahilan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan telah keluar dari nas yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Allah dibatasi dengan jarak tertentu atau berada di suatu arah tertentu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati dalam memahami ibarah dari Syekh Alawi Al-Maliki, ya. Di situ disebutkan wa annaha, hewan tersebut tadi, ya, semut itu, ta'rifu anna rabbaha wa bari'a subhanahu wa ta'ala fawqa arsyihi. Dia tahu, hewan tersebut tahu kalau Allah itu ada di atas aras, gitu ya. Bahasanya fawqa arsyihi. Allah ada di atas aras. Kalimat fawqa arsyihi ini jamaah, ini memang harus hati-hati. Karena satu, ketika orang membaca fawqa arsyihi, di atas aras, itu yang terbayang adalah Allahnya di sana. Itu satu. Padahal ada makna kedua. Ungkapan Allah di atas aras itu maknanya Allah itu maha mulia. Allah maha mulia derajatnya dibanding dengan aras. Menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan dipahami dengan makna yang pertama tadi. Allah berada di sana, bukan, ya. Terbukti Syekh Alawi mengatakan kama aroda, sebagaimana makna yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah apa? Ya hanya Allah yang tahu. Ya, kama aroda itu berarti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bila takyif wala tashbih, ya. Makanya tidak boleh dipahami Allah berada di atas aras. Jadi sekedar mengatakan Allah fawqa arsy boleh, sama. Allah di langit boleh. Allah di atas aras boleh. Tapi tidak boleh meyakini Allah itu berada di sana, itu tidak boleh. Kenapa kok kita boleh mengatakan Allah fis sama, Allah fawqal arsy, Allah ala arsyihi? Karena nasnya ada dalam Al-Quran seperti itu. Tapi nas tersebut, ayat tersebut tidak boleh dipahami secara tekstual, intinya itu. Ibaratnya itu menetapkan sifat, tapi maknanya wallahu alam. Ditafwid ibaratnya, ya. Tafwidul makna. Makanya Syekh Alawi Al-Maliki, beliau setelahnya mengatakan, walkin ba'dul hayawan al-insani yasifu khaliqahu bi sifatil hawadis wa yaj'alu fawqiyatallahi bimuasa wa hudud wa jihad. Tapi ada sebagian orang, ya, kata beliau, mensifati Allah itu dengan sifat makhluk. Sampai-sampai menyatakan fawqa arsyihi tadi, lafadz fawqa arsyihi di atas aras, itu dipahami Allahnya mumassah, benar-benar berada di atas aras, menyentuh aras, atau ada hudud di sana, ada jarak tertentu antara aras dengan Allah, Allahnya jauh, terbentang jarak yang sangat jauh. Itu juga nggak boleh, itu kata Syekh Alawi. Atau jihad. Ada orang meyakini Allah itu ya berada di arah atasnya aras di sana. Nah, ini makna yang seperti ini itu diingkari oleh Syekh Alawi Al-Maliki. Wa dzalika jahlun billahi ta'ala, sampai beliau mengatakan begitu, ya. Siapa yang meyakini Allah itu berada di atas aras, ada jarak tertentu dengan aras, atau berada di arah atasnya aras, itu merupakan bentuk yang apa, ya? Jahlun. Jahlun itu bodoh, ya. Ini bentuk suatu pemahaman yang bodoh, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jamaah, ungkapan fauqa arsyihi, Allah di atas aras, itu tidak bermakna Allah berada di sana, karena sekedar mengikuti nas, ya. Apalagi beliau mengatakan orang yang tadi yang meyakini Allah di atas aras itu khuruj amma wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi wa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia telah keluar dari nas yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yarid fi syai'in minan nususi tahdidul khaliq bihadin au jihadin. Tuh, tidak ada satupun ayat atau hadis nas syar'i yang menunjukkan Allah itu ada batasan dengan aras. Allah terpaut jarak yang jauh atau dekat atau sedang. Enggak ada itu. Atau jihah, Allah berada di arah atasnya aras, itu juga tidak ada, ya. Maka ini hati-hati ketika memahami fawqa arsyihi atau ala arsyihi, itu tidak meyakini Allah berada di sana, jamaah.
itu hanya menetapkan sifat sebagaimana dalam Al-Quran. Namanya nas, itsbatu an-nas, itsbatus sifat. Adapun maknanya jangan dipahami secara tekstual. Makanya harus paham namanya tafwidul makna. Jadi ulama kita itu sudah menguasai tafwid makna sehingga tidak masalah mengatakan Allah istawa atas aras, Allah di atas aras, Allahu fauqa arsyihi tadi itu tidak masalah. Yang penting jangan dipahami Allah berada di sana begitu ya. Itu hanya ungkapan isbat sifat saja. Maknanya wallahu alam, diserahkan kepada Allah. Yang penting itu makna yang tadi mumasah atau hudud atau jihad itu ditiadakan. Jangan diyakini Allah berada di sana, punya jarak tertentu dengan aras di atas aras, itu tidak boleh ya. Itu namanya mumasah, hudud, jihad tadi. Itu jahlun kata Syekh Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Baik, jelas ya jamaah ya. Intinya beliau meniadakan makna mumasah, hudud dan jihad. Oke. Kita baca terjemah tadi sudah ya. Kesimpulan aja jamaah. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala secara tegas meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Karena beliau tadi secara tegas mengingkari keyakinan seseorang yang meyakini Allah itu berada di atas aras bimumasah atau berada di atas aras ada jarak tertentu bihudud tadi ya, au jihah atau Allah berada di arahnya atas aras, di arah atas aras, itu tidak boleh ya, tidak boleh dipahami seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah selesai juga teman. Alhamdulillah. Untuk malam hari ini saya kira cukup ya jamaah, itu saja karena saya juga sendirian jadi nggak bisa diskusi nih ya kalau sendirian tuh ya, nggak bisa diskusi dengan Ustadz Syihab ya. Biasanya Ustadz Syihab suka bertanya tentang seputar apa yang kita bahas ya. Tapi setidaknya untuk malam hari ini kita menjadi tahu jamaah ya bahwa Syekh Muhammad Al-Fudhali kemudian tadi Syekh Alawi Al-Maliki akidahnya sama seperti kita, sama seperti mayoritas ulama salaf kita yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari yang namanya bertempat di suatu tempat atau bertempat di suatu arah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada arasy, tidak butuh pada makhluk apapun. Ya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada alam semesta. Meskipun aras tidak ada atau alam semesta ini tidak ada, Allah tetap Maha ada, ya. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Maha ada ya, sementara segala sesuatu itu belum ada atau belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha ada. Tidak butuh aras untuk ada, tidak butuh tempat untuk eksis, tidak butuh arah untuk ada ya. Allah Maha ada tanpa tempat, Maha ada tanpa arah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya ya. Mudah-mudahan ilmu ini tersampaikan atau bisa sampai kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Barangkali ada saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi yang belum tahu informasi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada mereka sehingga meyakini akidah yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah, mari kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui